Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran pemerintah bahwa empati untuk korban bencana khususnya di Sumatera ini bisa ditunjukkan dengan kerja nyata di lapangan. Lantas bagaimana penanganan bencana saat ini? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Mas Respiratori Sadam Al-Jihad selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Sadam, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya langsung saja kami menyapa Pak Haryanto Warjaman, merupakan ahli bencana Pusat Pengurusan Risiko Bencana DRRC Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Haryanto, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya ada Prof. Gun-Gun Haryanto yang merupakan pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Prof. Gun-Gun, ini kan menarik. Kalimat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, budaya wisata bencana. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini menurut saya penegasan ya, bahwa bencana itu bukan panggung untuk impression management, untuk manajemen kesan yang ujungnya adalah personal branding. Itu tentu keliru, tidak membangun yang disebut dengan empati. Empati. Ya, kan situasi bencana itu melahirkan ketidakpastian. Ya. Iya kan, bukan hanya saat bencananya terjadi, tapi pasca jauh bencananya. pasca bencananya. Iya. Mungkin nanti ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, itu panjang. Iya. Dan salah satu yang kemudian harus ditunjukkan bukan hanya dalam konteks bantuan parsial, karena ini porsi pemerintah itu harus komprehensif dari hulu yang namanya kebijakan sampai ke hilir teknikalitas dalam penanganan bencana. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan peneguh, tetapi harus dimulai dari presiden sampai jajaran di bawahnya. Karena apa? Pernyataan seorang presiden itu punya karakter direktif, selain official, selain autoritatif. Jadi kalau pernyataan itu tidak ada rembesan ke bawah, dan nanti misalnya ada menteri 1, 2, 3 atau lebih yang masih berada dalam proses yang lebih pada menempatkan bencana itu dalam konteks kepentingan dirinya atau kelompoknya, menurut saya berarti pernyataan presiden itu ada gap antara apa yang dinyatakan dengan realitas. Oleh karena itu tentu kita berharap pernyataan presiden itu menyudahi ya salah satu jenis komunikasi buruk dalam penanganan bencana, yaitu soal tidak munculnya komunikasi empati berbasis kebutuhan dari keluarga terdampak di bencana tersebut. Contoh misalnya selfie, itu kan tidak menunjukkan, atau misalnya makan rame-rame dengan kapasitas berlebihan, gestur yang tidak menunjukkan rasa bahwa ini adalah situasi yang extraordinary dan membutuhkan perhatian. Dan itu bayangkan kalau kemudian terekspos ya foto, kemudian gaya-gaya yang sifatnya lebih personal, Mbak Wendy, dan itu menurut saya pernyataan presiden nanti harus kemudian jadi bahan koreksi seluruh jajaran menteri dan birokrasi pemerintah di bawah. Gitu. Baik, Prof. Gun-Gun tadi juga sempat dibahas masalah trust ada di situ, artinya kepercayaan kepada masyarakat. Apakah ini membuktikan bahwa pernyataan dari presiden ini juga membangun agar dan juga mengajak agar aparat pemerintah ini membangun adanya kepercayaan khususnya untuk korban bencana? Ya, jadi kepercayaan ini kan tidak tiba-tiba, harus ada proses yang kemudian dilalui dengan konsisten. Dalam komunikasi itu ada namanya service level agreement. Jadi seluruh kerja itu ada matrik kerja yang outputnya bisa dievaluasi. Nah sekarang jangan jumping conclusion, karena apa, itu nggak bagus juga untuk proses monitoring dan evaluasi di lapangan. Jadi bagi saya satu hal yang penting, jadi kerja pemerintah harus didukung, udah pasti. Kemudian kondisi faktual di lapangan juga jangan ditutup-tutupi. Jadi harus ada balance antara realitas dengan idealitas. Nah, kita tidak mungkin sampai pada trust kalau gapnya itu terlalu lebar. Dalam bahasa akademik itu disebut dengan cognitive dissonance. Sering kali ada muncul keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Sehingga trust itu pelan tapi pasti menurun.
Nah, supaya kemudian trust itu tidak menurun, maka kerja pemerintah yang sekarang didukung oleh stakeholder, ya, masyarakat, kemudian juga harus terus berjalan dalam konteks penanganan, tidak kemudian terdelegitimasi, Ya. baik oleh kebijakannya pemerintah sendiri maupun oleh gap yang ada di masyarakat antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan yang dirasakan tadi. Ya. Nah, konsistensi berarti menjadi kata kunci. Konsistensi tersebut. Baik, baik. Prof. Gun-Gun, yang kita ketahui langkah dari Presiden ini menarik karena menggunakan rapat terbatas untuk mengikuti laporan-laporan apa saja yang telah diambil, langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh kementerian ataupun pejabat terkait dalam menangani bencana ini. Dan ini pun bisa diakses oleh masyarakat. Ini dilaksanakan secara terbuka. Apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan langkah tersebut? Ya, ini kan informasi ini kan backbone ya. Informasi itu tulang punggung dari penanganan masalah. Jadi apa yang dilakukan Presiden melalui rapat terbatas ya waktu itu yang langsung di lokasi bencana Ratas dan disiarkan secara live, itu paling tidak menjadi pesan bahwa ya tadi seperti disampaikan oleh teman-teman, negara ingin hadir di posisi epicentrum dari bencana itu. Tapi saya membayangkan gini Mbak Windy, jadi pada saat bencana itu terjadi, satu ruang yang cukup luas bolongnya adalah soal penanganan komunikasi publiknya. Komunikasi publiknya? Ya, contoh misalnya tadi, kenapa misalnya tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional dalam konteks penanganan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini kan butuh reasoning, butuh argumentasi, butuh alasan sejak awal. Kemudian saya membayangkan idealnya pada saat terjadi bencana ini ada yang disebut dengan, sebut aja crisis center, di mana informasi itu bisa disampaikan secara reguler. Jadi media ataupun misalnya sumber-sumber informasi yang mendiseminasikan kebencanaan di Sumatera ini bisa dapat informasi A1 atau informasi yang memang tepat dari sisi data, tepat dari sisi misalnya substansi, sehingga kemudian mendiseminasikan secara positif ke masyarakat. Baik. Membangun hope. Nah, ini kan ingat waktu COVID kan ada regulernya informasi disampaikan Pak Sutopo misalnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, the leader of information dalam bencana Sumatera itu siapa? Ya. Orkestrasi narasinya itu siapa yang kemudian punya spokesperson yang ditunjuk? Tentu spokesperson bukan hanya satu. Bisa ad hoc melintasi ego-ego sektoral yang kemudian sebut aja ada KSP, ada BKP, ada Komdiji, ada pemerintahan daerah, ada kementerian-kementerian terkait. Nah, saya melihat ini tidak terorkestrasi dengan baik, sehingga kemudian wajar kalau berkejaran ya dengan informasi yang bubble isu yang muncul di sosial media. Baik. Nah, satu syarat bedanya pemerintah sebagai institusi yang punya infrastruktur seharusnya itu bisa dilakukan melalui kerja-kerja yang sifatnya institusional. Contohnya misalnya crisis center. Kemudian ada the leader of information-nya jelas. Narasinya apa? Day to day information ke masyarakat yang sehingga kemudian media seperti TV One dapat feeding informasi yang tepat guna, tepat sasaran, menggambarkan kebencanaan Sumatera. Dalam bayangan saya seperti itu, gitu. Prof. Gun-Gun, komunikasi dan koordinasi. Presiden pun menyebutkan bahwa Indonesia saat ini mampu menangani bencana. Menurut Anda, gaya komunikasi yang dilakukan oleh kepala negara ini seperti apa? Ya, ini kan menunjukkan confident ya. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwa proses penanganan bencana ini bisa berdiri di atas kaki sendiri kan begitu. Message-nya menurut saya clear untuk itu. Yang persoalan adalah kalau saya boleh saran, ya tidak kemudian masuk pada perbandingan 3 provinsi dan 38 provinsi gitu. Saya paham bahwa ini konteksnya menjawab soal apakah bencana di Sumatera ini perlu dikategorikan sebagai bencana nasional atau tidak. Tetapi ini situasi yang serba sensitif ini sama seperti misalnya jangan membandingkan satu nyawa dengan beberapa nyawa, gitu maksud saya. Jangan membandingkan antara lokus di satu tempat bencana dengan keseluruhan Indonesia. Ini kalau boleh saran dalam konteks penanganan komunikasi publik. Tapi saya
salut dan apresiasi pernyataan Presiden pada saat menyatakan bahwa misalnya dengan tegas kan, jangan berfoto, ya kan, seperti wisata bencana itu diksi yang kuat. Diksi yang kuat. Kita harus apresiasi itu. Pesannya juga jelas. Ya, tapi kemudian juga harus rentang kontrol itu terjadi gitu. Jangan sampai nanti menteri-menteri melakukan hal itu juga dibiarkan. Nah, selain itu pernyataan yang patut diapresiasi adalah confident bahwa bisa menyelesaikan penanganan bencana ini dengan penanganan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan asing. Tapi, sekali lagi, yang namanya nalar kritis itu kan harus selalu ada skeptisme. Nah, kalau misalnya berdiri di atas kaki sendiri, ya buktikan bahwa penanganan dari hulu ke hilir dalam konteks disaster management tadi yang disebut oleh beliau, itu kemudian konsisten persisten dijalani oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian gini, momentum ini adalah momentum juga pembuktian Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya kepala negara loh, kepala pemerintahan. Dalam konteks penanganan satu kebencanaan yang ada pada awal tahun era pemerintahan kekuasaan Pak Prabowo. Nanti ini akan jadi memori kolektif. Apakah kemudian Pak Presiden berada di garda terdepan dan kemudian mengontrol seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan penanganan bencana Sumatera ini. Gitu. Ya, baik. Tidak hanya Presiden yang mengontrol, tapi juga masyarakat, Mas Adam, yang nanti akan terus mengawasi bagaimana kinerja pemerintah dan juga janji-janji yang sudah diberikan kepada pemerintah dalam penanganan korban bencana di Sumatera. Terima kasih Prof. Gun-Gun, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Mas Adam sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini sesaat lagi.